Tunggu lu, Mang. Kami mau syuting, Mang. Ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang perawatan pokok batang sawit. Kebetulan hari ini kita ada kesempatan untuk berdiskusi sama pengurus kebun kita dengan Bapak Andi Malaranggeng. Malaranggeng. Jadi kunci keberhasilan sawit ini gimana ya, Pak? Yang jelas yang pertama kuncinya perawatan. Kalau perawatannya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Dimana perawatannya itu yang pertama yaitu kita lakukan pembuangan pelepah atau bahasa apanya pruning atau nunas. Jarak waktu pruning 6 bulan sekali atau setahun bisa kita lakukan 2 kali 1 tahun. Untuk jenis bibit yang Bapak pakai sekarang apa untuk keseluruhan sawit? Semua sawit, semuanya harus seperti itu dilakukan, khusus perawatannya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pruning, maka kita lakukan penyemprotan piringan. Apa gunanya piringan? Fungsinya itu guna untuk melakukan pemupukan, agar pada saat kita melakukan pemupukan tidak ada persaingan antara pohon sawit dengan tanaman-tanaman gulma yang lainnya. Nah, setelah kita lakukan penyemprotan, baru kita laksanakan pemupukan. Semprot kita lakukan setiap kali sebelum melakukan pemupukan. Setahun itu kalau kita mupuknya 4 kali, maka nyemprotnya 4 kali juga, berarti 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Itu membutuhkan pupuk per hektar untuk bibit ini berapa banyak? Kalau untuk topas kita direkomnya 1,5 kilo sampai 2 kilo Per batang. batang. Nah, per pokoknya kita lakukan 1,5 sampai 2 kilo. Namun itu harus dianalisa dulu tanahnya. Tidak bisa kita melakukan pemupukan tanpa dianalisa. Kebanyakan petani tidak dilakukan analisa, jadi hanya memupuk dan memupuk, sehingga tidak optimal hasilnya nanti ke batang sawitnya. Nah, itu Pak. Masih ada efek, Pak ya? Ada Pak. Jadi kita harus melakukan analisa tanah. Jadi kalau tanahnya asam, kita harus lakukan pengapuran dengan dolomit. Nah, jadi kalau tanahnya basah, kita lakukan juga dengan dolomit. Nah, untuk keunggulan bibit topas ini, Pak? Keunggulannya itu sebetulnya di minyak. Di minyak. Jadi dagingnya tebal, tapi cangkang kecil. Nah, jadi untuk kekurangannya berarti ya, perbandingan. Sebetulnya dia tidak ada kekurangan Pak, hanya di mata petani buahnya agak lumayan ringan. Jadi perbandingan dengan buah yang selama ini ditanam oleh petani dan buah yang ditanam oleh perusahaan bisa 15-25% selisih beratnya. Namun sebetulnya kalau untuk perusahaan, kalau ada petani yang menanam tanaman sawitnya dengan kadar minyak tinggi, bisa lebih harga sebetulnya. Oh, dispesialkan ya? Dispesialkan oleh pihak perusahaan, tidak dibedakan, tidak disamakan dia harga. Tinggal petaninya itu. Hitung-hitungan berapa banyak sekali panennya ya, Pak ya? Itu kapasitasnya lah. Jadi untuk dari pertama menanam bibit nih, Pak, ngasilnya itu perawatannya rutin, pemupukan rutin, patokan tahun buah pertama berapa tahun? 2 tahun sebetulnya kita udah buah pasir Pak. Buah pasir. Pada usia 3 tahun sampai 4 tahun lah, itu mulai bagus BJR-nya dia. Udah mulai main dia di 4-5 kilo.
per janjang. Iya. Jadi hasil per ton per hektarnya itu kalau untuk topaz itu maksimal kalau memang perawatannya bagus, kemudian pemupukannya rutin, pemanennya juga bagus. Karena dia pengaruh juga, kalau dia sering dipanen buah mentah, dia rusak juga. Nah, maksimal pohon sawit itu bisa berbuah 4 sampai 8 ton per bulan per hektar. 1 hektar 8 ton. 4 sampai 8 ton Maksimal ya. maksimal, dengan catatan perawatannya memang betul-betul super ekstra. Jadi untuk penarik dari si bibit sawit ini Pak, kan banyak yang berasumsi buahnya kecil, enteng. Itu gimana Pak ya penjelasannya Pak? Sebetulnya kalau mau dihitung-hitung dia tetap unggul. Tetap unggul di janjangan. jangan. Nah, tanam buah batu satu pohon itu maksimal dia ada dua janjang. Sekali panen sebulan berarti 2 janjang. Nah, cuman per batang. Cuman satu batang itu BJR-nya kan bisa sampai, kalau usia dia super 5 sampai 10 tahun itu kan main-main sudah 15 sampai 20 kilo. Nah, namun dia hanya 2 sebulan. Berarti kalau 2 dia hanya dapat, kita hitunglah 15, berarti kali 2 berarti kan 30 kilo. Itu udah umur produktif ya? Udah mulai umur super, itu masuk buah super kan. Namun pada saat kita nanam topaz, dia kelilingnya 8. Buah itu 8 kelilingnya. 8. Minimal kita hitung 4 aja. Minimal kita hitung 4 dengan perbandingan berat topaz 10 kilo sama dura tadi 15 kilo, berarti kan selisih 5 kilo. Namun keunggulannya di topaz Pak ya? Ya, namun kalau topaz kan bisa turun 1 bulan 4 janjang. 4 janjang per batang. Per batang, kalau kali 10 kilo berarti 40 kilo. Sebulan. Sedangkan dura tadi turunnya cuma 20 kilo. 30 kilo, 15 kan? Berarti tetap unggul sebetulnya di 10 kilo. Jadi topaz ini di sisi lainnya setiap bertambah umur janjangan tambah besar, beratnya nambah, cuman kelilingnya berkurang gitu Pak ya? Ya, kalau yang kita amati berkurang. Namun sebetulnya kalau disesuaikan dengan jarak tanam dengan apa, sebetulnya enggak. Namun ada sebagian perusahaan kan membuat jarak tanam itu kan sudah diukur, ternyata tiba-tiba di lapangan terkadang kan tidak sesuai, sehingga tanaman itu menjadi sempit. Nah, itu membuat dia nggak sampai normal kembali 6 sampai 8. Mungkin itu untuk sebagian orang yang punya lahan tanggung mungkin Pak ya. Iya, yang tanggung. Jadi orang itu mikir mungkin untuk lebih banyak muat isi kebunnya, jaraknya dipersempit. Sementara itu berpengaruh pada hasil. Gitu Pak ya? Ya, betul Pak. Mungkin orang di sana nih Pak, ada yang ragu-ragu, yang masih memilih untuk pemula memulai menanam sawit. Jadi himbauan untuk para petani yang untuk memulai dengan lahan yang nanggung, jadi usulannya bibit apa yang bagus. Misalnya orang ini memikirkan lahan kecil, modal kurang, nah, jadi bibit yang paling bagus untuk ditanam itu apa rekomnya Pak ya? Kalau ngikutin dari apa yang kita laksanakan, yang setelah melalui selama ini ya, perbandingan segala macam, untuk saat ini memang ada beberapa jenis bibit yang sudah direkom untuk lahan sempit. Kemudian topaz juga sudah mengeluarkan bibit juga. Nah, namanya bibitnya yang berpelepah pendek. Jadi kita ada namanya pelepah pendek. Jadi yang tadinya kita butuh lahan itu 8 kali 8 jaraknya, ini kita bisa tanam 6 kali 6. 6 kali 6. Nah, dengan patokan pelepah pendek tadi. Dengan hasil yang sama.
sawit bibit Topaz. Buahnya sekeliling nih teman-teman. Berapa tahun umurnya nih, Be? 6 tahun. Begitulah ya teman-teman, penjelasan sedikit waktu untuk diskusi dengan pengurus kebun kita ini. Di lain sisi untuk muat buahnya sudah selesai ya teman. Kita mau OTW dulu. Nanti seandainya kami ada waktu lebih, kami akan mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan lebih luas tentang perawatan bibit sawit Topaz ini ya. Oke, segitu dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam kompak, sehat selalu.